di-like, terus di-subscribe. Sekarang juga dong. Yuk, ayo cepetan. Hai, selamat datang di podcast Frekuensi. Aduh, kenapa sih selalu bikin pusing? Selalu ada pertengkaran hubungan. Lantas hal ini yang bikin tuh hubungan renggang, sehingga membuat kalian tuh bingung 1000 kali buat nangani semuanya dengan cara apa ya? Ada yang masalah karena cemburu, ada yang masalah karena mengulang kesalahan yang sama, atau bahkan tidak saling pengertian dan saling besarkan ego. Nah, semuanya ini pasti banyak yang pernah mengalami kan? Nah, pasti muncul nih pertanyaan seperti ini. Kenapa ya sama hubungan ini patut dipertahankan atau enggak? Atau gini, apakah hubungan ini tuh masih sehat? Atau pertanyaannya begini, bagaimana cara tepat yang benar menanganinya? Nah, oke, kita bahas tanda hubungan yang sehat dan yang enggak sehat. Kemudian, aku akan bahas juga cara yang tepat menangani dari permasalahan-permasalahannya. Sebisa mungkin bahasanya tuh sampai tuntas ke akar-akarnya, oke? Berclear total, menemukan titik jalan keluar. Pastikan yang namanya hubungan ada aja tuh pertengkaran. Sebenarnya ini sih wajar. Kenapa kok bisa dibilang wajar? Wajar dong, karena dari permasalahan itu kita bisa saling mengenalnya dan menyesuaikan kecocokan standarnya tuh semana. Dan juga semakin kamu bertengkar itu namanya ujian hubungan. Yang ngebuat hal ini, semakin kamu bertengkar itu namanya ujian hubungan. Yang ngebuat hal ini jadi tahu berapa persen kesetiaan dalam hubungan ini untuk tetap tinggal. Nah, kan oke, memang pusing. Terus kepikiran, ya tapi semuanya itu balik lagi ke titik permasalahannya itu kenapa? Karena apa? Disebabkan karena apa? Entah disebabkan karena dua pasangan atau karena ujian yang ngebuat kalian jadi berpikir atau sama-sama bisa memegang erat. Nah, jadi gini, kalau karena dua pasangan itu seperti kalian cekcok, saling membesarkan ego, tidak saling memahami, pengertian, atau mengulang kesalahan yang sama. Nah, ini kan termasuk disebabkan dari dua pasangan permasalahannya. Jadi sebaiknya saling sama-sama berbenah diri. Karena nih, semakin lamanya hubungan bukan lagi soal seberapa lama bertahan, tapi hanya perlu yang sama-sama tuh paham, mikir gini. Wah, kalau ini tuh salah, ini gak baik, dan hal ini bisa nyakitin perasaannya. Nah, kalau kayak gini kan bisa berpikir, sadar hal yang harus diusahakan di-stopkan. Nah, lantas permasalahan seperti ini bukan
bukan cuman didengar aja, nyampainya di kuping aja. Karena jika hanya didengar terus membaik, terus tapi pas berapa bulan muncul lagi hal yang sama. Nah, ini kan kalau nggak diperbaiki nggak akan selesai juga kan? Dan juga nih, jika menyelesaikan masalah itu bukan hanya dibicarakan aja, tapi ini tuh diperbaiki bagaimana dia biar solusinya tuh nggak terjadi lagi. Kalau bicara soal tanda-tanda permasalahan hubungan yang sehat atau enggak, jadi gini, yang sehat itu akan paham, akannya jalan keluar, bukannya diem dan pusing-pusing aja. Karena ini tuh baru pacaran, mentalnya tuh jangan lemah, harus diasah. Soalnya nih, jika jenjangnya lebih serius, nah pasti ujiannya juga makin ekstra lagi kan, permasalahannya ujiannya. Hei, ingat, cobaan ujian itu bukan main-main dalam hidup. Jadi hal ini tuh harus dimatangkan dengan mental, biar tahu lapang dada dengan menanganinya. Nah, kalau yang gak sehat itu ya cuman tahu ini gue lagi ada masalah nih sama dia, udah di situ aja masalahnya, udah nggak mikir sampai mikir itu, oh mungkin harus gini gitu, atau mikir hal yang dia tegaskan baik nggak sih, atau mikirnya gini, permasalahan ini itu ngerugiin hubungan gak ya, atau bahkan bisa nyakit perasaannya gak ya. Harus sampai mikir gitu tuh, yang bener, yang sehat. Nah, jadi jangan cuma lewat doang gitu masalahnya, tapi sama-sama belajar, mikir. Yuk ayo kita berdua sama-sama belajar dewasa, bareng-bareng karakter bersama. Nah, ini pribadi yang sama-sama emang mau berkembang bersama. Dan terus gimana nih cara tepat yang menanganinya? Kamu sama-sama komunikasi, terus terang aja gitu, unek-unek kamu biar saling pengertian. Kalau kamu nih bisa sama-sama menyampaikan unek-unek terus terang, jadi sama-sama enak. Tahu nih titik tengahnya, harus ada hal apa ke depannya. Sebisa mungkin terus terangnya tuh baik-baik. Juga dari penyampaiannya jangan ada kata kasar. Dan kamu juga sebisa mungkin juga sebagai pasangan nih harus supportnya, mendukung perkembangan dia sedang memperbaiki. Karena hal ini tuh gak mudah. Ini dia tuh juga butuh pendamping yang hangat. Jadi sama-sama saling menjunjung bersama. Jadi kalau dibilang gak cocok karena banyak masalah, itu bukan. Yang perlu kamu tanyakan pada diri sebelum
sebelum-sebelumnya tuh sadar nggak sama kesalahannya? Terus bisa berpikir nggak hal itu tuh nyakitin perasaannya? Dan kemudian pernah nggak diri mengupayakan untuk memperbaiki? Nah, ini menanyakan pada diri, berfungsi untuk lebih paham dengan situasi, dengan hal-halnya. Jadi ngebuat kamu tuh tahu arah untuk kedepannya yang lebih hangat. Setelah itu sebaiknya maupun siapapun yang salah sama-sama minta maaf, biar sama-sama enak. Jadi jika ingin bicara hal apa atau cari jalan keluar bersama. Kalau menurut aku pribadi aja sih, dari karakter aku ya sendiri yang terlalu emosional. Jika ada hal suatu itu lama-lama perlahan-lahan tuh berubah dengan mereda amarahnya. Karena nih seperti kerangkul dengan keberadaannya itu yang hangat. Seseorang tersebut tuh dengan menyikapi diri kita. Jadi lama-lama tuh mikir aja gitu. Yang tensinya naik, kalau masih pakai kehangatan, kasih sayang itu benar-benar luntur aja gitu. Jadi lebih sadar ketika mengontrol emosi. Nah, ini yang disebutkan butuh pendamping. Nah, aku juga pernah rasain emosi yang ledak-ledak jika ada konflik masalah. Tapi makin kesini, semakin belajar menstabilkan emosi. Nah, jadi masalah bukan karena penyebab hal buruk aja, tapi bagaimana kalian berdua tuh tahu hal-hal ke depannya mengembang karakter bersama. Yang contohnya aja nih, pasangan kalian itu kan penyabar, tapi kalau kalian gak bisa menyabar, nah ini kan soal yang gak ada di diri kita, bisa jadi ada di diri pasangan kita kan. Nah, makanya itu sama-sama saling bimbing, ngasih masukan, jadi saling melengkapi kan, asik. Mending masalah antara konfliknya tentang kalian berdua, mendingan masalah antara kalian berdua tuh konfliknya itu wajar, yang pasti ada di setiap orang juga kan, daripada permasalahannya dari pihak ketiga perselingkuhan. Ini ya nggak wajar dan fatal, ya nggak bisa disebut itu hal ini nggak cocok, berbahaya juga. Nah, dari semua yang aku bahas nih, pertanyaannya, maukah kamu sadar dengan memperbaiki? Dan siapkah kamu mengasah mental untuk tumbuh dewasa bersama? Jadi buat kalian yang cocok sama pasangannya, aku doakan semoga kedepannya jadi erat, hangat, dan humoris, dan sweetnya tuh makin bertambah, dan kalian selalu diberikan kebahagiaan dengan pasangan yang baik.